Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini selamat siang kepada seluruh Dewan Juri yang terhormat beserta seluruh peserta Lomba KDMI 2021. Perkenalkan, di sini saya Ida Yuputu Febi Paramita, perwakilan dari Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Yang pada kesempatan kali ini saya berada dalam kubu Closing Government sebagai government member. Di sini saya akan menyegah argumen dari lawan terhadap mosi Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dalam hal ini saya akan menjaga argumen dari pembicara kedua tim oposisi yang mengatakan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dengan memberi subsidi kepada jurusan yang menghasilkan lulusan dengan tingkat keterserapan lulusan yang tinggi di dunia kerja merupakan keuntungan yang jangka pendek atau hanya berlaku pada masa sekarang saja. Hal ini mohon maaf karena memang tidak dapat diprediksi. Hal ini memang tidak dapat diprediksi, tetapi dapat dilihat datanya dari tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja setelah diberi subsidi, di mana pemerintah akan berusaha kembali mengkaji ulang penyerapan dana subsidi tersebut. Apakah memang subsidi tersebut bermanfaat atau tidaknya bagi prodi yang vital tersebut. Selain itu, para lulusan dari prodi-prodi yang memiliki tingkat keterserapan lulusan tinggi mereka di dunia kerja otomatis akan sangat berusaha dan berupaya bagaimana caranya untuk dapat memberi kinerja dan hasil yang memuaskan dalam jangka panjang dan tidak hanya dalam jangka pendek atau dalam artian pada masa saat ini saja. Kenapa? Karena otomatis mereka sebagai prodi-prodi yang diunggulkan atau prodi-prodi yang vital, mereka akan berusaha untuk mengeksplor kembali dirinya sendiri, mengeksplor kembali perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekitarnya, di lingkungannya untuk tetap menjadi prodi-prodi yang memang unggul dibandingkan prodi-prodi lainnya, dan mereka akan semakin giat, semakin semangat lagi untuk menunjukkan bahwa memang mereka layak untuk diberi subsidi karena mereka juga akan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah. Maka dari itu, di sini saya berpendapat bahwa subsidi atau bantuan memang sangat diperlukan untuk diberi kepada mereka prodi-prodi ataupun kampus-kampus yang memiliki prodi-prodi unggulan berdasarkan tingkat keterserapan lulusan mereka. Kenapa? Agar supaya mereka dapat lebih berkembang dengan baik, minimal dapat bertahan atau meningkatkan kembali derajat tingkat keterserapan tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja atau di lapangan kerja. Sehingga di sini saya tegaskan kembali bahwasanya saya sebagai bahwasanya saya sebagai pembicara dalam Closing Government mendukung dengan tegas Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, selamat siang. Saya ucapkan kepada Dewan Juri KDMI. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putra Mahardika. Di sini saya sebagai Closing Government yang bertugas sebagai Government Whip, di mana terkait dengan mosi yang diberikan, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat kesetaraan lulusan mereka di dunia kerja. Di sini saya dapat menyimpulkan terkait dengan pembicara, yaitu yang pertama secara proporsional dilakukannya suatu subsidi dengan melihat data-data yang ada. Dan
Sekali lagi, di sini semua prodi yang akan lebih melihat permintaan lapangan kerja dan membandingkannya dengan kualifikasi dan skill yang sudah dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi tersebut. Kesimpulan pada poin ketiga yaitu pemerintah akan memberikan fokus pada subsidi dengan jurusan-jurusan yang memiliki lapangan pekerjaan yang banyak tersedia sehingga dapat membantu perekonomian negara. Pada poin keempat terkait dengan simpulan ini yaitu kajian yang berulang yang dapat diperlukan bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari besarannya berapa dana subsidi yang akan diberikan pada setiap masing-masing prodi. Hal ini akan menjurus kepada prodi-prodi yang jauh lebih populer, dikarenakan di mana setiap peningkatan yang terjadi pada suatu penerimaan tenaga kerja yang ada di masyarakat, maka akan semakin tinggi pula subsidi yang akan diterima pada prodi tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat relevan yang sangat dapat dikaji oleh pemerintah. Terkait dengan kelebihan dari tim pemerintah, yaitu yang pertama, di sini saya sangat konsisten terkait dengan mendukung MOSI, yaitu dikarenakan konteks anggaran dana subsidi yang terbatas dalam kondisi pandemi. Hal ini yang sudah diberikan statement pada pembicara pertama, di mana asumsi anggaran dana ini yang tidak akan mengganggu dana anggaran lainnya, sehingga anggaran ini bukan hanya berpikir kepada anggaran untuk perkembangan perekonomian, akan tetapi di sini anggaran yang berupa berfokus kepada anggaran pendidikan. Kelebihan poin yang lainnya itu dengan menggunakan kajian semakin tinggi perkembangan perguruan tinggi, maka semakin tinggi juga akan diberikannya subsidi kepada perguruan tinggi tersebut terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Kelebihan yang terakhir yaitu terjadinya suatu pengkajian terus-menerus dan berulang untuk menyesuaikan dana subsidi yang akan diberikan. Terkait dengan kekurangan dari tim oposisi, di mana yang pertama disebutkannya kuota lapangan pekerjaan yang tiap tahunnya berbeda, merupakan hal yang tidak mempengaruhi subsidi pada program studi tersebut, akan tetapi merupakan suatu statement. Sedangkan di sini yang kita lebih tekankan adalah data yang sudah ada di masing-masing program studi yang akan nantinya akan berhubungan dengan besaran dana dari subsidi yang akan diberikan ke masing-masing program studi tersebut. Kekurangan dari tim oposisi yaitu terkait dengan statement yang diberikan anggaran pendidikan yang visioner. Memang tidak dapat diprediksi, namun dapat dilihat dari data-data yang diberikan setelah diberikannya subsidi tersebut, apakah akan menjadikan suatu perkembangan yang signifikan pada suatu program studi, namun akan memberikan suatu pemikiran bahwa setiap lulusannya akan memiliki lapangan pekerjaan yang baik. Terkait dengan persiapan masa depan yang akan berubah, hal ini menjadi suatu kekurangan bagi tim oposisi, di mana akan mendukung dari tim pemerintah yang tentunya akan memberikan terus-menerus pengkajian sehingga suatu dana tersebut akan ditambah dengan signifikansinya penerimaan tenaga kerja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.